ini ya, beliau sangat mengetahui betul. Bukan karena pengalaman pribadi beliau saja, akan tetapi karena setiap literatur yang beliau baca semuanya menjelaskan bahwasanya pergaulan sangat-sangat mempengaruhi. Nah, kita sebagai makhluk yang berakal tadi tinggal pilih. Dan kita identifikasi dulu diri kita ini. Kita ini termasuk orang-orang yang mampu mempengaruhi, apakah orang-orang yang bakal jadi korban pengaruh orang lain? Kasih diri ini kita harus periksa diri kita nih. Apakah saya memiliki pribadi kuat, pribadi yang kokoh yang gak goyah lagi dengan pergaulan sejelek apapun? Ataukah saya ini orang yang sangat gampang terpengaruh, yang ikut-ikutan dimanapun, apapun, di dalam jenis seaneh apapun tren-tren yang terjadi? Nah, ini kita lihat. Karena ada doa Nabi lagi untuk merahmati orang-orang yang tahu diri. Rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsih, kata Nabi Muhammad. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Tahu diri ini adalah kunci keberhasilan, betul. Kalau kita bicaranya tentang pemain bola lagi, bahwasanya dia adalah back, dia nggak bakal maju jadi penyerang, benar nggak? Meskipun penyerang ini kayaknya itu lebih bakal terkenal nih. Tapi kalau seandainya dia tahu diri, saya ini hebatnya jadi back, hebatnya bertahan. Dia mau atau tidak disuruh menjadi penyerang? Tidak, baru berhasil pemain tersebut. Begitu juga kita di dalam komponen masyarakat. Harus tahu kita ini posisinya sebagai apa. Jadi kita sebagai yang cerdas tadi, pilih-pilihlah pengaruh apa sih yang ingin kita miliki. Kita ini memiliki kebebasan memilih untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang jelek. Jika kita bukan jenis orang yang bisa mempengaruhi. Nah ini makanya kata beliau merumuskannya dengan yang mudah saja, nggak usah perlu berpikir. Kalau kamu mau selamat, ikutin nasihat saya. Apa itu? Termasuk keutamaan seseorang adalah ketika dia meninggalkan duduk bersama orang-orang yang tidak cerdas. Duduk bersama orang-orang yang tidak cerdas secara perilaku, bukan otaknya, bukan otaknya. Perilakunya tidak cerdas, perilakunya tidak baik. Orang yang sering ngomong kotor, orang yang sering berbicara tentang orang lain, tidak pernah merencanakan keberhasilan di masa depannya, tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk dirinya ataupun teman-temannya. Ceritanya buang waktu terus, nonton film, main game, main lagi, sampai dia tua, kayak gitu terus. Orang-orang yang semacam ini bukan berarti harus dimusuhi, tidak. Tapi jangan dijadikan orang-orang yang memberikan pengaruh kepada kita sehingga hidupnya kita akan sama seperti hidupnya dia. Tidak. Sebagai pemuda yang cerdas, kita harus pilih-pilih mana pengaruh yang ingin kita terima, mana pengaruh yang ingin kita miliki. Sehingga ini suatu saat pengaruh-pengaruh tersebut akan semakin padat, sehingga tidak bisa lagi diisi oleh kamu sudah memiliki jati diri, kamu sudah memiliki prinsip, dan kamu sudah bisa menentukan sendiri yang mana yang baik, yang mana yang tidak untuk dirimu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau di dalam bait-bait syair beliau berkata, la khaira fi man lam yatub saghira wa lam yakun bi'aibihi basira. Tidak ada kebaikan untuk orang-orang yang masih muda yang bilang nanti sajalah, saya taubatnya nunggu saya tua. Saya taubatnya nunggu saya tua. Dengan harapan, dia ini berharap bahwa akan merubah perilaku seseorang. Betul atau tidak? Yang merubah perilaku seseorang bukan umur. Yang merubah perilaku seseorang adalah lingkungan yang selama ini dia hayati, dia geluti, dia bersama mereka. Itu yang merubah mereka. Kalau kita masih tidak mau berat untuk meninggalkan zona nyaman ini, kita sudah nyaman nih bersama dengan mereka-mereka nih, yang asik-asik aja hidupnya. Nanti kita akan terus tua bersama mereka dan itu jadi jati diri dan tidak bisa ditinggalkan lagi pada saat tua. Buktinya mana? Kita lihat orang-orang yang umurnya mungkin sudah di atas 40,
di atas 50, akan tetapi tingkah lakunya tidaklah berubah menjadi baik. Banyak atau tidak? Banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan pergaulan-pergaulan mereka di zaman dahulu. Ya. Kemudian kata beliau, termasuk keutamaan seorang lelaki juga adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk keutamaannya juga adalah sabrihi 'alal adza, sabruhu 'alal adza, kesabaran dia terhadap gangguan. Wa samtuhu 'alal khana, dan diamnya dia atas hal-hal, atas perkara-perkara yang tidak baik untuk diucapkan. Apa dampaknya? Tadi beliau menyebutkan meninggalkan atau menjauhi orang-orang bodoh. Yang pertama. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sabar untuk tidak membalas gangguan. Dan yang keempat adalah diam, menahan diri untuk tidak mengucapkan hal-hal yang jelek. 4 ini. Apa dampaknya kata beliau? Faman ijtanabas safih rabihas salamah. Orang yang meninggalkan orang-orang bodoh, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Wa man taraka ma la ya'ni amina minan nadamah. Orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, dia akan aman daripada penyesalan. Nah, ingat nih, penyesalan ini datangnya selalu di anak kecil yang dibesarkan oleh orang tua hebat ini, sadar atau tidak sadar bahwasanya orang tuanya hebat? Sadar nggak? Menjalankan hidupnya sehari-hari, diurusi orang tua sampai dia dewasa. Kapan dia menyadari bahwa seliknya penyesalan? Penyesalan pun sama. Penyesalan itu tidak akan muncul kecuali di akhir cerita.